Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Nur Latifah, mahasiswi Ekonomi Pembangunan semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan analisis regresi data primer dengan variabel moderasi menggunakan aplikasi SPSS 20. Nah, di sini saya sudah memperoleh data atau sampelnya sebanyak 60 dengan dua variabel X, satu variabel Y, dan satu variabel moderasi. Untuk variabel X, ini saya beri variabel X pertama saya beri nama kualitas produk, yang kedua ada harga, untuk variabel Y itu keputusan pembelian, dan untuk variabel Z atau moderasinya saya menggunakan kepercayaan konsumen. Nah, di sini data sudah saya input di aplikasi SPSS 2020. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan analyze, terus correlate, bivariate. Nah, di sini kita akan memasukkan semua variabel X pertama atau X1. Langsung kita oke. Nah, ini untuk output di variabel X1. Output validitas. Nah, untuk instrumen pengujiannya itu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Namun jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka tidak valid. Nah, di X1, X1.1, X1.2, X1.3 itu semuanya lebih besar daripada R tabel. Di mana R tabelnya itu kita bisa memperoleh kita bisa cari searching, dan ini di sampel 60 ya. Itu bisa di angka 0,254 dan dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan uji X2. Sama seperti tadi untuk cara pengujiannya, kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, untuk X2-nya kita bisa lihat di sini. Semua pengujiannya lebih besar dari R tabel ya tadi, sama kayak seperti tadi. Nah, untuk data X2.1, X2.2, X2.3 maupun nilai X2 itu dinyatakan valid karena nilai lebih besar daripada 0,254 atau sebagai nilai R tabelnya. Selanjutnya kita akan menguji di untuk variabel Y ya, maaf. Di sini sama seperti tadi caranya. Correlate bivariate. Bentar kita keluarkan. Nah, ini output dari variabel Y dan juga bagian dari variabel Y. Nah, untuk output dari variabel Y.1, Y.12, Y1.3 itu lebih besar daripada R tabel. Sama juga R tabel yang digunakan baik dari X1, X2, dan Y itu sama nilai R tabelnya. Jadi untuk variabel Y juga dinyatakan valid. Nah, dari ketiga variabel X1, X2, dan Y ini dinyatakan valid. Jadi kita tidak perlu untuk
menguji atau membenahi tentang gejala yang ada di validitas ini. Selanjutnya kita akan menguji uji rehabilitas, di mana uji rehabilitas ini ada ketentuannya jika nilai Thorpe Bound Batch atau alfa itu lebih besar daripada 0,060, maka itu rehabilitas. Namun jika ini tandanya lebih namun jika nilai Thorpe base ini lebih kecil daripada 0,060, maka itu tidak rehabilitas. Jadi nanti kalau tidak rehabilitas, kita akan menguji atau membenahi biar data tersebut rehabilit. Kita kembali ke SPSS. Nah, di sini kita langsung ke analyze, terus di style, terus rehabilitas analisis. Di sini tuh kita satu persatu ya ujinya, sama kayak tadi di style. Nah, ini untuk rehabilitas statistik di X1 itu ada 0,849. Kita lanjutkan ke X2-nya. Sama sejauh rehabilitas. Kita keluarin dari 1, kita masukkan X2-nya. Untuk X2 rehabilitasnya itu ada 0,826. Kita langsung lanjut di Y, variabel Y. Nah, untuk variabel Y ini hasilnya 0,862. Nah, dari perolehan nilai Combes ini, baik X1, X2, dan Y itu lebih besar dari alfa, maka data dari X1, X2, dan Y ini tuh dikategorikan dalam udah memenuhi uji reliabilitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu normalitas, heterogenestisitas, dan multikolinearitas. Kita kembali ke uji SPS di output SPSS-nya. Langsung analyze, regresi, linear. Untuk variabel X1 kita masukkan di independen, variabel X2 kita masukkan di independen juga. Y masuk di dependent, dan untuk variabel moderasi kita juga masukkan di variabel independen. Kita bisa uji di sini. Ada ini untuk correlation diagnosis ini kita gunakan untuk uji multikolinearitas. Kita continue. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk ini. Kita masukkan ke variabel Y, ini bisa diuji multikolinearitas dan juga autokorelasi. Untuk ini di variabel Y. Kita continue, dan untuk save kita munculkan output untuk unstandardized. Continue, kita langsung oke. Sebentar, nah ini ada output yang bisa digunakan, ini nilai F bisa untuk analisis multikolinearitas. Nah, untuk uji normalitasnya bisa kita gunakan
di non-parametric test karena data yang saya punya itu sampelnya lebih dari 30. Kita masukkan output yang terakhir unstandardized tadi. Nah, ini data yang kita peroleh untuk uji normalitas. Kita bisa interpretasi untuk nilai signifikansinya itu sebesar 0,684. Jadi lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Jadi kita bisa melakukan uji selanjutnya. Kita kembali ke output SPSS yang tadi awal kita uji. Nah, ini ada nilai atau tabel koefisien dan kita bisa gunakan untuk nilai F ini, variasi invariasi faktor bisa digunakan untuk uji multikolinearitas. Nah, di mana terdapat nilai multikolinearitas antara 1 sampai 10 itu dikategorikan tidak terjadi multiko. Namun jika 10 sampai dengan lebih dari 10 itu dikategorikan terjadi multiko. Dari hasil nilai FIF ini, ketiga variabel X1, X2, dan moderasi itu tidak terjadi multikolinearitas. Kita bisa untuk uji selanjutnya yaitu uji heterokeidastisitas. Nah, di uji heterokeidastisitas ini kita harus melakukan salah satu cara untuk bisa memperoleh hasil uji hetero itu dengan cara transform variabel. Kita bisa tulis di ini. Maaf tadi untuk caranya yang pertama itu kita transform, terus computer rate variabel, terus kita bisa tulis ABS press. Kita pilih di ini all, terus kita pilih di sini ABS, kita bisa masukkan ke atas. Untuk tanda tanya ini kita bisa isi dengan unstandardized yang kita peroleh tadi. Nah, kita langsung oke. Nama variabel ilegal. Oh, di sini kita belum tulis underscore-nya. Coba kita langsung oke. Outputnya, output variabel. Kita lihat output di variabel ya. Nah, kita udah memperoleh output variabel yang untuk uji heterokeidastisitas. Kita langsung ke uji hetero itu analyze, terus sama kayak tadi regresi, linear, terus nah ini variabel dependennya kita ganti dengan output yang terakhir yaitu nilai res. Kita oke. Nah, ini kita menggunakan tabel sama sebenarnya tabel koefisien, cuman nanti kita melihatnya di nih sama kan kita perolehnya nilainya signifikansinya 0,543 sama terakhir 0,377. Isinya data baik sama. Jadi apabila nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05 itu tidak terjadi multikolinearitas. Namun jika nilai signifikansi ini itu lebih kecil daripada 0,05 maka nilai itu terjadi
multikolinearitas. Nah, dilihat dari hasil signifikansi dari ketiga variabel ini tuh tidak ada yang terjadi multikolinearitas. Kita lalu selanjutnya kita bisa langsung uji atau analisis regresi ya, linear berganda, karena saya menggunakan dua variabel X dan satu variabel moderasi. Uji linear berganda ini kita bisa menggunakan sama untuk tabelnya, tabel koefisien. Nah, nanti kita bisa melihat di nilai konstanta atau nilai B betanya. Nah, untuk nilai 17,574 ini merupakan nilai konstanta di mana nilai Y di saat variabel X1, X2 dan variabel moderasi itu sama dengan 0. Jadi tidak berubah. Nah, untuk nilai min 0,317 itu merupakan nilai koefisien setiap kenaikan 1 pada variabel X, maka Y akan menurun sebesar min 0, atau 0,317 dengan variabel X dan Y itu tetap, nilainya tetap. Jadi yang merubahkan itu di variabel X1-nya. Selanjutnya ini untuk variabel X2. Untuk variabel X2 ini kita memperoleh min 0,121. Nilai ini merupakan nilai koefisien. Nah, sama seperti kayak X1 tadi, misalkan X1 ini naik sebesar 0,121, maka Y akan mengalami penurunan sebesar 0,121 satuan, di mana nilai X1 dan Z atau variabel moderasi itu bernilai tetap. Nah, untuk variabel moderasinya sendiri, kita itu memperoleh senilai min 0,005 merupakan nilai koefisien setiap kenaikan satu satuan pada variabel moderasi, maka Y atau keputusan pembelian akan menurun sebesar 0,005 satuan, di mana nilai X1 dan X2 itu tetap. Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi untuk variabel atau uji T. Ini regresi masing-masing variabel. Di mana hipotesisnya itu untuk variabel X1, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk HA-nya itu kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini ada kriteria pengujian menggunakan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas itu lebih besar daripada 0,05, maka HA ditolak. Namun, jika lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka HA diterima. Nah, kita bisa melihat di taraf signifikansi ini. Nah, di sini kita sampelnya kan 60. Dan di sini ada rumus untuk degree of freedom-nya itu N min K min 1. N-nya itu sampel, K-nya itu variabel atau kebebasan. Untuk satu ini ketetapan ya. Jadi untuk nilai T tabelnya itu 2,002 itu diperoleh dari nilai T tabel sebesar sampelnya 57. Karena kita kalau 60 kan udah dikurangin 2 min 1. Berdasarkan hasil keputusan berdasarkan hasil variabel kualitas produk X1 itu memiliki nilai T statistik sebesar min 0,487. Nih.
saya melihatnya di nilai surface 0,87. Oke, salah. Oke, salah ya. Di sini harusnya kita tulisnya itu bukan ini. Nih, kita copy aja. Nah, nilai tersebut lebih kecil dari T tabel sebesar 2,002 serta nilai probabilitasnya kan 0,203. Ini untuk S1 203 lebih besar daripada 0,0 maka HO ditolak. HO diterima ya, maaf. HO diterima itu karena lebih besar ya nilai probabilitasnya. Berarti X1 ini tidak berpengaruh atau kualitas produk ini tidak berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk membeli. Selanjutnya untuk variabel X2. Nah, untuk variabel X2 ini ada HO, harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeli. Ada HA atau harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk kriteria pengujiannya sama kayak parsial yang pertama tadi atau X1. Ini salah. Kita bisa ganti nilai probabilitas atau T statistiknya karena nilai T statistiknya di sini kebalik ya tadi sama yang X1. Kita bisa tambahkan di sini 0, nah hasilnya ini nilai T statistiknya ini kan lebih kecil daripada nilai T tabel serta nilai probabilitasnya itu sama ya atau salah, sama. Nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 sehingga HO diterima. Berarti variabel X1, variabel X2 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya kita ke variabel moderasi ya atau hipotesis parsial ketiga di mana kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian untuk HO-nya dan untuk HA-nya itu kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap pembelian, keputusan pembelian. Ini kurang tulisan pengaruh. Untuk kriterianya tetap sama seperti X1 dan X2 untuk kriteria pengujiannya. Nah, berdasarkan nilai variabel kepercayaan Z memiliki nilai tes statistik sebesar 0,094. Kita lihat di tabel 0,94, signifikansinya 9,26. Sebesar 0,9 lebih kecil daripada T tabel yang sama tadi 2,002 serta nilai probabilitasnya ini lebih besar daripada 0,05 yakni sebesar 0,926 sehingga variabel kepercayaan konsumen sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. HO-nya diterima. Jadi variabel moderasi ini memperlemah keputusan pembelian. Jadi sebaiknya tidak menggunakan variabel moderasi yang saya gunakan karena dia malah tidak berpengaruh sama sekali. Tidak ada kontribusinya di dalam variabel ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji F atau uji simultan ya. Kita bisa ambil ini di variabel atau ANOVA, output di ANOVA-nya. Ini sebesar 0,847.
Ini signifikan yang diambil. Maaf, untuk signifikan yang diambil itu kita menggunakan output yang pertama ya, yang untuk mencari nilai uji multikoliniaritas yang pertama, yang belum ada nilai resitnya. Kita baru akan memunculkan nilai unstandarized yang tadi loh. Ini. Jadi nilai signifikansinya itu sebesar 0,025. Ada typo banyak sekali di sini. Nah, untuk HO-nya ini ada keputusan produk, ada kualitas produk, harga, dan kepercayaan moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk HA-nya, kualitas produk, harga, dan kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk kriteria pengujiannya ini, jika HA diterima, apabila HA diterima, nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05. Ini jika HO diterima ya, dan HA ditolak. Namun, jika HO ditolak, itu nilai probabilitasnya itu lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka HA diterima. Ini untuk cara yang kedua, pembandingan F-tabel dan juga F-statistik. Degree of freedom-nya tetap sama, di mana DF pembilangnya itu 3. Nanti kita ini digunakan untuk melihat gimana F-tabel atau dari kebebasannya itu untuk patokan X kita berapa menggunakan variabel independennya. Nah, ini kan variabel moderasinya dihitung di sini. Kalau tadi itu tidak dihitung. Nah, berdasarkan olah data di atas, maka nilai probabilitas F hitung itu sebesar 0,025, di mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini sejalan atau perbandingannya itu menggunakan nilai F hitung sebesar 3,358 lebih besar daripada nilai F tabel yang sebesar 2,77. Sehingga berdasarkan kriteria di atas maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya ketiga variabel dari data primer ini berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk uji determinasi ini kita menggunakan output yang pertama juga yang belum memunculkan unstandarized. Nah, gimana kita melihatnya itu untuk uji determinasi ini di R-square ya. Karena kita menggunakan uji regresi linear berganda. Dua variabel. Kalau kita menggunakan satu variabel atau regresi linear sederhana, kita melihat uji determinasinya itu di R-square. Nah, hasil dari nilai ajus R-square-nya sendiri itu kan sebesar 0,107. Itu menunjukkan sebesar 10,7% variabel keputusan pembelian itu dapat dijelaskan oleh variabel kualitas produk, harga, dan kepercayaan konsumen. Dalam model regresi ini, sumbangsihnya variabel X1, X2, dan variabel Y ini itu sangat kecil, bisa mempengaruhi variabel Y. Karena ada 98,3% itu dijelaskan dari variabel luar model. Nah, untuk penggunaan variabel moderasi ini tuh tidak memberikan dukungan atau kekuatan dalam membantu model X1 dan X2 untuk mempengaruhi Y. Nah, variabel ini tuh hanya memberikan kelemahan terhadap variabel moderasi ini memberikan kelemahan terhadap variabel X dan Y untuk mempengaruhi
variabel X1 dan X2 untuk mempengaruhi variabel Y. Jadi pemilihan atau input data dari variabel Y ini tuh kurang tepat untuk uji data ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.